Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan perpajakan 2 ya. Permohonan maaf karena kemarin tidak bisa mengajar ya, sehubungan karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga harus diganti gitu ya. Mana ini? Bentar. Bagian 50. 50.000 harganya. 50.000. 50. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, baik. Sedianya kita akan membahas masih dasar-dasar perpajakan ya. Namun kemarin sudah, dan nanti perihal KUP bisa kita bahas di pertemuan ketiga ya. Jadi memang pertemuan 1, 2, 3 ini adalah tentang dasar perpajakan dan KUP ya. Oleh karena itu, nanti, saya pikir untuk masalah pajak-pajak lainnya kayak 21, 22, 23, jika tidak disampaikan, saya khawatir kalian tidak bisa praktik ya masalah perpajakan ini dengan baik. Jadi hari ini akan saya bahas masalah pajak penghasilan pasal 21 atau 26 ya. Biar kita bisa menghitung pasal 21 ataupun 26. Ya, gitu ya. Baik, kita mulai saja. Bagaimana kita ketahui pajak 21 itu merupakan, oh ya, ini ada yang sudah bekerja belum ya? Belum ya? Pajak 21 merupakan pajak atas penghasilan ya dari sehubungan dengan satu pekerjaan atau jabatan, yang kedua jasa ataupun satu kegiatan ya. Jadi penghasilannya akan dipotong pasal 21 selama masih sudah melebihi PTKP. Saya tanya dulu, apakah pernah mendapatkan materi pasal 21? Sudah, Pak. Sudah ya, waktu di perpajakan 1 semester berapa tuh? Semester 2. Semester 2, cukup lama juga ya. Sekarang semester 3, oh kemarin berarti ya. Gak apa-apa, biar lebih paten ya kemampuannya. Nah, ini atas apa? Atas penghasilan berupa gaji, upah, honor ya. Seperti kepanitiaan itu kena ya. Atau saya selaku pembicara di satu acara seminar, maka saya terkena pasal 21 ya. Termasuk tunjangan dan lain sebagainya. Ini menjadi subjek ya pajak dalam negeri. Kalau dia dalam negeri subjeknya, maka disebut pasal 21. Okay. Sedangkan kalau subjeknya pajak luar negeri, orang asing yang kerja di Indonesia, ini menjadi pasal 26. Ya. Orang luar negeri yang tinggal di Indonesia kurang dari 180 hari ataupun 6 bulan,
itu akan dikenai PPh pasal 26 sekian persen tarifnya, kecuali bisa dirubah atau diganti tarifnya apabila memiliki perjanjian P3B dengan Indonesia. P3B itu adalah pajak penghindaran pajak berganda ya, perjanjian penghindaran pajak berganda. Indonesia punya ya P3B dengan negara manapun selama ada hubungan diplomatik ya. Contohnya dengan Israel itu tidak ada karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Contoh misalkan saya pernah punya klien mempekerjakan orang China ya, orang China kerja di Indonesia di tempat saya itu dengan gaji 10 juta sebulan. Maka saya harus memotong gaji dia sebanyak, kalau tidak salah waktu itu 20% ya. Warga negara China 20%, tarifnya harusnya 2 juta kan ya. Akan tetapi Indonesia punya P3B dengan China, maka tarifnya jadi 10%. Jadi saya bayar 1 juta ke negara memotong gajinya dia. Seperti itu. Lumayan besar ya. Nah, dia boleh memiliki NPWP apabila sudah melebihi 180 hari ya, atau 6 bulan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba juga akan belajar menghitung pajak 21 ya, supaya teman-teman semua bisa praktek pajak pasal 21. Baik. Lalu siapa yang boleh memotong? Yaitu pemberi kerja. Tentunya pemberi kerja ya. Kita sebagai karyawan dipotong oleh pemberi kerja. Yang pertama orang pribadi atau badan ya. Yang kedua cabang atau perwakilan. Kemudian bendahara atau pemegang kas pemerintah. Kemudian dana pensiun, orang pribadi yang melakukan usaha bebas ya. Dan termasuk penyelenggara suatu kegiatan ataupun acara, seminar dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang tidak berhak memotong ya. Ada beberapa pihak yang tidak berhak memotong pasal 21, diantaranya satu, kantor perwakilan negara asing ya, atase, duta besar ya, atau diplomat tuh nggak boleh memotong pasal 21. Ataupun organisasi internasional ya, PBB kayak UNICEF, WHO dan sebagainya yang ada di Indonesia tidak boleh memotong pasal 21. Kemudian pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha bebas ya, yang bukan pengusaha. Kayak saya kan bukan pengusaha, tidak boleh memotong, tidak berhak ya. Lanjut. Lalu yang sebagai penerimanya, penerima penghasilan ini termasuk subjeknya yang dipotong. Pertama pegawai pasti ya, kita kalau teman-teman sudah bekerja semua akan dipotong pajak 21 jika sudah mencapai atau melebihi PTKP atau pendapatan tidak kena pajak ya. Masih ingat ya kemarin ya. Kemudian penerima uang pesangon ya, kalau punya pesangon itu termasuk JHT, THT dari BPJS juga kena. Atau bukan pegawai ya, tinggal pas itu, maksudnya tenaga kontrak atau karyawan tidak tetap juga terkena. Anggota Dewan Komisaris atau pengawas kena, mantan pegawai pensiunan pun kena. Dia mendapat uang pensiun akan dipotong pajaknya juga. Terakhir peserta kegiatan ya, kayak peserta perlombaan, pembicara dan sebagainya, itu akan terkena pemotongan pajak 21. Oke. Kemudian kita lihat apa saja yang penghasilan yang terkena pasal 21 ya, yaitu penghasilan pegawai tidak tetap ya, baik teratur maupun tidak teratur. Maksudnya
ada yang bulanan, mingguan tuh kena juga ya. Kemudian penerima pensiun dan sebagainya, itu sih semua penghasilan kena ya pasal 21. Sedangkan ada yang tidak kena, diantaranya yaitu penerima manfaat atau santunan asuransi. Jadi kalau kita mendapatkan klaim asuransi dari perusahaan asuransi, itu tidak terkena pasal 21 ya. Bayangkan umpama kita dapat uang klaim untuk biaya berobat ataupun sampai pemakaman itu ya, harus terkena pasal 21, ini sungguh keterlaluan ya. Makanya tidak ada manfaat asuransi itu terkena pasal 21. Kemudian natura atau kenikmatan ataupun fasilitas ya dari wajib pajak atau pemerintah tidak terkena. Kemudian iuran pensiun ya, kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu ya. Kemudian zakat. Nah, kalau kita membayar zakat atau sumbangan itu tidak ada pasal 21-nya ya. Seperti di Islam itu ada zakat 2,5% ya. Ataupun di Kristen ada per 10 dan sebagainya, itu tidak terkena. Dan terakhir beasiswa juga tidak terkena pasal 21. Kemudian kita lihat tadi 26 sudah sering bahas ya. Tarifnya itu aslinya pasal 26 itu 20%. Ini kalian akan dapatkan tentang pasal 26 itu di mata kuliah akuntansi internasional. Ada nggak ya? Dapat nggak ya? Sorry, perpajakan internasional. Dapat nggak ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Belum tahu. Ya, kalau kalian dapat mata kuliah perpajakan internasional, maka akan ketemu materi tentang pasal 26 ini. Cara perpajakan jika kita bermain secara global ya di tingkat dunia ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini akan berubah 20% jika memiliki ketentuan P3B atau perjanjian penghindaran pajak berganda ya. Tadi sudah saya contohkan ya, when China. Lanjut. Nah, apabila kita dipotong oleh perusahaan, maka kita berhak yang namanya bukti potong. Ya, bukti potong pasal 21. Ini ada dua, yaitu 1721A1 untuk jika kita bekerja di sektor swasta, dan 1721A2 jika kita ASN ya, pegawai negeri PNS, ini akan mendapatkan 1721A2. Oke. Ini kita mesti minta pada perusahaan yang memotong pajak kita. Untuk apa? Untuk penyampaian SPT tahunan. Pertanyaannya, kalau misalkan saya deh ya, misalkan saya sudah berhenti bekerja dan belum punya penghasilan, lalu bagaimana saya bisa melaporkan pajak sementara saya tidak punya 1721A1? Ada yang mau jawab? Bisa nggak saya lapor tanpa 1721A1? Karena saya lapornya nihil, tidak punya penghasilan. Ada yang mau jawab? Kira-kira kenapa? Bisa nggak? Ada yang mau berpendapat? Tidak ada ya, baik. Pada dasarnya kalau kita punya NPWP ya, itu wajib lapor pajak meskipun nihil ya. Meskipun tidak ada pajaknya alias nihil. Lalu pertanyaannya,
buktinya apa kita nil itu ya, sementara kalau lapor SPT wajib pakai 1721A1, yaitu bisa menggantinya dengan surat pernyataan di atas materai bahwa kita memang tidak memiliki penghasilan. Ya, boleh kalau kita lapor nihil menyertakan bukti atau surat pernyataan tidak memiliki penghasilan. Ya, itu disampaikan nanti pada saat lapor SPT. Namun jadi satu keanehan mungkin ya dari orang pajak itu, masa iya sih gitu ya, saya tidak punya penghasilan, lalu sementara saya punya istri dan anak-anak 3 lagi ya, itu uang dari mana gitu, itu pertanyaan besar. Ya gampang aja sih saya jawab, ya kita kuliah aja gitu ya, guru gitu, yang grade-nya apa kayak gitu kan ya, yang penting bisa menjawab pertanyaan orang pajak, seperti itu ya. Baik, lanjutkan. Kalau ingin bertanya boleh langsung ya, dipotong omongan saya. Oke, sekarang kita kepada teknis cara menghitung pasal 21 ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah memahami dan bisa ya. Ini hanya mengingat-ingat saja bahwa pasal 21 itu rumusnya adalah sama dengan penghasilan kita termasuk tunjangan-tunjangan, uang makan, uang transport ya. Semuanya dijumlahkan dikurangi biaya jabatan ya. Berapa biaya jabatannya? Yaitu 5% dari penghasilan ini ya. Akan tetapi ada maksimalnya yaitu 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Oke. Kemudian jadi apabila hasil pengali 5% dari penghasilan di atas 500, maka yang kita pakai adalah 500.000 ya, atau 6 juta setahun. Setelah dikurangi biaya jabatan, lalu kita kurangi PTKP ya, alias pendapatan tidak kena pajak, yaitu satu penghasilan atau hak dasar hak hidup masyarakat yang tidak boleh disentuh oleh pajak ya. Di PTKP ini sampai sekarang masih berlaku, jumlahnya adalah 54 juta untuk WP yang tidak kawin atau belum kawin ya. Kita lihat sebelah kanan ini, WP yang belum kawin atau tidak kawin 54 juta. Sementara yang kalau K0 artinya kawin tapi belum punya tanggungan. Tanggungan itu bisa anak, bisa keluarga kita ya, yang tinggal di rumah, misalkan nenek kita ya, ataupun saudara kita yang tinggal di rumah, boleh jadi tanggungan kita selama misalkan ada buktinya masuk di dalam kartu keluarga. Gimana Pak kalau nggak dari kakak? Boleh, asal ada surat keterangan minimal dari kelurahan yang menyatakan bahwa keluarga kita tersebut memang benar adanya tinggal di Indonesia ya. Dan inilah dijadikan alat buat para wajib pajak untuk mengatur perpajakannya, bagaimana mengecilkan pajak pasal 21 dengan berlomba-lomba memasukkan tanggungannya ya, bahkan sampai K3 ya, punya tanggungan 3 padahal dia belum punya anak gitu ya, atau anaknya baru 1 ngakunya 3 ya, sah-sah aja ya. Inilah termasuk manajemen pajak, bagaimana kita mengecilkan pembayaran pajak tanpa melanggar aturan ya. Caranya tadi kita membuat surat keterangan dari kelurahan bahwa ibu kita atau nenek kita dan saudara kita tinggal di rumah gitu ya. Jadi kalau punya kawin ditambah 4,5 juta, punya tanggungan atau anak satunya 4,5 juta, tinggal dikalikan saja kalau 3 ya, seperti ini.
sudah saya buatkan. Dan khusus perempuan, wanita itu mau punya anak berapapun dianggapnya tidak kawin, yaitu 54 juta. Kenapa? Karena anggapannya perempuan itu bukan tulang punggung keluarga. Oke? Yang jadi tulang punggung keluarga itu kan laki-laki. Lalu bagaimana, Pak? Dia kan memang tulang punggung gitu kan. Tidak punya suami ataupun suaminya sudah cerai ataupun sudah meninggal. Maka yang seperti itu boleh jadi tulang punggung, status PTKP-nya sama dengan laki-laki, asalkan ada surat keterangan juga ya, minimal dari kelurahan yang menyatakan bahwa dia memang penanggung atau tulang punggung keluarga. Jadi jangan heran di sini ada perempuan tidak kawin tapi punya tanggungan satu ya, atau anak satu, mungkin dia janda itu kan, punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga ya, seperti ini ya. Sampai sini ada pertanyaan ya. Setelah PTKP lalu dikali tarif pasal 17. Nah, tarif pasal 17 progresif ini per 2022 Januari itu sudah berubah ya. Kita lihat. Ini yang sebelah kiri yang lama, sebelah kanan yang baru. Ya, kalau yang baru ini sampai dengan 60 juta itu tarifnya 5%. Ya, tadi dari sini. Setelah dikurangi PTKP, nanti menjadi PKP kan, penghasilan kena pajak, maka kita kalikan 5%. Kalau pajaknya sampai dengan 60 juta. Kalau 60 sampai 250 itu 15%. Ya. Kemudian 250 sampai 500.000 itu 25%. Ya. Kemudian 500 sampai 5 miliar 30%. Dan di atas 5 miliar itu 35%. Ya, naik ya. Daripada naik apanya? Naik besaran penghasilannya ya. PTKP-nya. Baik. Nanti kita akan coba hitung, dan perlu diketahui bahwa tarif progresif itu bukan mengalihkan langsung ya. Misalkan ada penghasilan 100 juta ya. Karena dianggap masuk kelas 2 ini, lapis kedua ya, maka kita langsung kalikan 15%. Tidak seperti itu ya. Tetapi bertahap. Namanya juga progresif, bertahap ya. Berlapis. Jadi kita hitung dulu sampai 60 jutanya 5%, lalu sisanya 40 juta dikalikan 15% seperti itu. Itu namanya progresif. Oke, dari rumus ada yang mau tanyakan dulu? Barangkali masih bingung. Ada? Sebelum kita coba praktek latihan menghitung pajak-pajak karyawan ya. Ada? Tidak ada ya? Belum, Pak. Belum ya, baik. Berarti sudah paham ya, karena mungkin kemarin sudah ya. Akan tetapi kemarin kan masih tarif yang lama ya, masih yang sebelah kiri. Nah, tolong perhatikan di situ ada NPWP dan non NPWP ya. Artinya kalau punya NPWP 5% itu ya. Tapi kalau tidak punya NPWP atau non NPWP itu 20% lebih mahal pajaknya ya. Ya, menjadi 6%. Jadi 20%, 5% ditambah 20% dari 5% ya 6% ya. Jadi lebih mahal apabila tidak punya NPWP. Oleh karena itu disarankan agar memiliki NPWP ya. Sekarang kalau jadi ya NPWP kita adalah KTP ya. Kalau kalian punya KTP berarti itu NPWP itu. Jadi otomatis sudah jadi wajib pajak itu kalau sudah punya KTP. Baik, kita lihat ya, langsung saja kita coba. Ini contohnya ya. Saya punya 4 contoh. Ini nanti saya berikan contohnya. Nanti kemudian saya berikan tugasnya sama persis seperti ini ya.
dan nanti bisa dikerjakan secara berkelompok. Sudah dibagi kelompok belum ya? Belum, Pak. Halo, sudah bagi kelompok belum? Belum, Pak. Belum. Baik, nanti saya share kelompoknya ya. Kita lihat dulu. Ini saya punya 4 contoh. Ini kasus-kasus di perhitungan pasal 21 di perusahaan ya. Pertama nih kalau perhitungan normal artinya tidak ada hal apapun ya. Dia kerja dari Januari dan sebagainya, tidak ada masalah. Yang kedua, contoh bila ada karyawan yang baru masuk di tengah tahun atau di bulan tertentu ya. Contoh 3, bila ada karyawan keluar bagaimana ngitung pajaknya ya. Yang keempat, contoh pegawai yang tidak tetap ya. Ini siap-siap kalian harus tahu kalau suatu saat nanti bekerja di perusahaan bisa ngitung sendiri ya. Ataupun kalian nanti di perusahaan jadi bagian tugasnya bagian ngurusin pajak ya. Coba diperhatikan, setiap terowongan akuntansi pasti harus bisa pajak gitu. Itu syarat. Oke, perhatikan. Pak Robi punya status kawin dengan 3 orang anak. Berarti K3 ya. Kemudian, oh ya, matanya belum dikirim ya? Belum. Saya kirim dulu deh ya, biar saya kirim dulu supaya teman-teman juga bisa membaca di slide ya. Pajak ini. Sekaligus saya kirim ini ya, tugas pajaknya ya. PP21 sama tugasnya. Bentar, lagi loading ya. Oke, apakah sudah masuk? Belum ya? Internetnya agak lambat ini. Sudah masuk ya? Silakan teman-teman download dulu biar kita jelasinnya enak. Ada slide di meja ya, tunggu di tempat. 5 menit 5 menit download ya, silakan. Sama tugasnya sekalian nanti tugas, dan saya akan bagi kelompoknya ya. Kelas 3D ya. Oh iya, saya mau tanya, kan jadwal asli 3D kan di hari Jumat setengah 2 ya, betul? Betul, Pak. Benar ya? Nah, kebetulan Jumat ini juga saya tidak bisa ngajar. Apakah bisa diganti hari Rabu juga, Rabu depannya? Bisa ya? Jadi Jumat ini tidak ada kelas pajak, kita ganti hari
Rabu depan. Oke. Hanya hari Jumat ini aja ya, saya tidak bisa karena memang masih ada keperluan yang tidak berjalan ya. Agak-agak lumayan sibuk ini saya ya. Sudah download? Sudah, Pak. Baik. Sudah terlihat ya contohnya, contoh 1 ya. Oke, kita ulangi. Bapak Robi statusnya K3, kawin dengan 3 orang anak, bekerja setahun penuh dengan gaji bruto 10 juta ya, sebulan ya, dan dapat THR 1 bulan dibayar bulan Agustus karena kebetulan saat itu lebarannya di bulan Agustus ya, hari raya Idul Fitri. Kemudian pertanyaannya, hitunglah pasal 21 setiap bulan Agustus itu ya. Dan berapakah PPh pasal 21 jika ada THR-nya di bulan Agustus tersebut? Oke. Maka langsung saja, ini masih pakai aturan lama ya hitungnya ya, tarif pajaknya. Jadi kita coba pakai yang baru juga apa-apa ya. Kita tulis gaji brutonya 10 juta ini ya, 10 juta. Kemudian dikurangi biaya jabatan 5%, kebetulan pas 500.000 ya. Kalau lebih 500 berarti yang dicatat 500 ya. Lalu kita kurangi 9.500.000. Dan lupa disetahunkan. Setahunkannya itu dikali 12 ya. Jadi gaji sebulan harus setahunkan kali 12 menjadi 114 juta rupiah. Lalu dikurangi PTKP-nya K3 itu 72 juta rupiah ya. Dirinya 54, menikahnya 4,5 juta, 3 anak, 3 kali 4,5, total 72 juta ya. Lalu dikurangi dengan PTKP menjadi PKP alias pendapatan kena pajak ya, 42 juta rupiah. Langsung kita kalikan dengan 5%, menjadi 2.100.000 ya. Dan 2.100.000 ini dibagi 12 untuk mengetahui per bulannya menjadi 175.000 rupiah. Bisa? Paham? Bisa nggak? Paham ya? Ada yang mau tanyakan? Gampang ya. Coba kalau misalkan pakai aturan baru, pajaknya jadi berapa ya? Boleh dihitungin kalau pakai aturan baru per Januari 2022. Berarti tetap masuk lapis pertama ya, 5%. Jadi langsung kalikan 42 juta kali 5%. Sama aja ya. 2.100.000 sama. Oke. Jadi mau aturan lama, aturan baru tetap 5% karena masih di bawah 60 juta ya. Itu aturan baru. Lalu kedua, bagaimana kalau ada THR ya? Kita lihat. Kalau ada THR kita lihat, gaji brutonya 10, kemudian THR-nya 10 jadi 20. Kemudian dikurangi biaya jabatannya 500.000 ya, harusnya 1 juta ya. 5% dikali 20 juta 1 juta ya, tapi yang kita tulis 500.000. Lalu kita kurangi 19.500.000. Oke. Dan cara mensetahunkannya ya, THR tidak ikut disetahunkan. Not ya. Diingat bahwa THR-nya tidak boleh disetahunkan. Yang disetahunkan itu adalah penghasilannya tadi 9,5 juta dikali 12 ya, bertambah THR 10 juta menjadi 124 juta rupiah. Dikurangi PTKP 72 juta rupiah, maka PKP-nya 52 ya.
Ini aturan lama. Oh, udah baru ini ya, sorry. Udah baru. Sampai dengan 60 juta kan 5% ya. Berarti ini langsung kali 5 juta kali 5%, 2.600.000. Oke. Lalu PP atas 21 atas gaji yang tadi kita hitung pertama 2.100.000. Selisihnya 500, inilah pasal 21 atas THR-nya. Lalu tambahkan 175 aslinya menjadi 675.000. Jadi bulan Agustus ini dia harus bayar 675.000 rupiah karena adanya THR. Gimana? Bisa dipahami? Cukup jelas? Ada yang bertanyakan? Silakan. Cukup? Bisa ya? Bisa, Pak. Jadi di sini kuncinya apa? Kuncinya kalau ada THR jangan ikuti setahunkan. Oke? Karena THR itu adalah di luar gaji ya. Ini cuma sekali selama setahun. Ada itu yang 2 kali, perusahaan ngasih THR 2 kali. Kayaknya nggak ada ya. Kadang-kadang karena kita beda-beda agama ya, kadang-kadang ada perusahaan yang membayarkan sekaligus ya di hari raya Idul Fitri, walaupun non musim dia tetap dapat THR ya. Ada juga ya sesuai dengan hari rayanya. Jadi kalau yang Nasrani di Desember dapat THR ya. Seperti itu. Baik, kalau sudah jelas kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh kedua. Nanti soalnya sama ya. Soalnya nanti silakan isi dengan cara yang sama. Oke. Contoh 2 ini adalah kasus Pak Anwar itu baru bergabung di 1 Juli ya, kita lihat. Pak Anwar status lajang, belum nikah ya, mulai bergabung 1 Juli 2011. Nah, kalau ada tahunnya berarti kita pakai aturan lama ya, aturan tersebut. Bergabung 1 Juli 2011 dengan gaji 5 juta sebulan, belum ber-NPWP alias tidak punya PWP ya. Kita lihat, kita hitung gaji brutonya 5 juta ya. Kemudian 5%-nya 250.000 rupiah. Oke. Maka menjadi neto 4.750.000 rupiah. Disetahunkannya dikali 6 bulan atau dikali selama dia bekerja. Dari Juli sampai Desember kan 6 bulan ya. Menjadi 28.500.000. Dikurangi PTKP 54 juta karena belum menikah. PKP-nya nihil. Ya, karena lebih besar PTKP. Jadi kalau kita penghasilannya tidak nyampe PTKP, maka kita tidak kena pajak ya. Alias nihil. Jadi PKP nihil, maka pajaknya pun dikali 6% ya. 6% yang tidak punya PPP, 6% kali 0 ya nihil jadinya ya. Note, saya kasih note nih. Ini tolong diingat-ingat nih. Bila masuknya varian baru itu Januari sampai Maret, maka hitung netonya yang ini setahunnya dikali 12. Oke. Sekali lagi, kalau masuk varian baru itu di bulan Januari sampai Maret, maka setahunnya itu dikali 12. Tetapi jika masuknya bulan April sampai dengan Desember ya, maka setahunkannya itu dikali sejumlah bulan tersebut ya. Seperti itu. Ini tolong yang merahnya diingat-ingat ya, dicatatin, ditebelin, dimerahin sama saya.
Ada pertanyaan yang nomor 2 ini? Ada? Cukup? Cukup, Pak. Jelas ya, cukup jelas. Baik, kalau jelas kita lanjut contoh 3. Tadi ini contoh 2 ini jika ada yang baru masuk ya di bulan tertentu. Sekarang bagaimana jika ada karyawan yang keluar? Ya, kita lihat. Nyonya Ayu, perempuan ya, status kawin, punya 2 anak. Jadi walaupun dia punya 2 anak, tetap PTKP-nya 54 juta ya, dianggap tidak kawin. Gajinya 5 juta sebulan, namun berhenti di Juli 2011. Atas keinginannya sendiri, berarti tidak dapat pesangon ya, kan gitu aturannya. Berapakah pasal 21-nya yang terutang? Kita lihat gajinya 5 juta ya, betul. Dikurangi biaya jabatan 5%, Rp250.000. Oke. Menjadi Rp4.750.000. Nah, netonya 7 bulan ya. 7 bulan kali 7 kan 33.250.000 ya. Nah, disetahunkannya adalah caranya dikali 12 per 7. 12 bulan dibagi 7 bulan menjadi Rp57 juta. Dan PTKP-nya karena dianggap tidak kawin 54 juta. Sehingga ada selisih menjadi PKP Rp3 juta ya. Nah, PKP berapa pajak setahunnya? Yaitu ini karena aturan lama ya. 5% kali 3 juta dikali 7 per 12 dibalik ya. Menghitung pasal 21 tahun dikali 7 per 12 terbalik sama ini. Menjadi 87.500. Kalau ditanya sebulan berarti bagi 12 bagi 7 ya, karena 7 bulan 12.500. Note, saya kasih note, kondisi seperti ini kemungkinan itu lebih bayar ya. Karena apa? Karena Januari sampai Juni itu kan hitungnya normal ya. Tidak tahu dia bakal keluar itu, tidak ada yang tahu. Sehingga hitung normal Januari sampai Juni, di Juli keluar otomatis bakal ada yang lebih bayar. Kalau lebih bayar gimana? Bisa kita kompensasi ataupun restitusi, dibalikin uangnya ya. Gimana contoh 3? Ada yang mau tanyakan? Pak, misalkan itu dia di akhir bulan Agustus, berarti jadi 12/8 ya? Ya, betul. Tinggal pembaginya 8 ya, 8 bulan. Betul sekali. Oh iya, Pak, makasih. Ya, sama-sama. Ya. Ya, silakan. Ada yang katakan siapa? Tadi saya kepencet lagi, Pak. Butet. Oh. Ya, kalau 8 bulan ya 8 ya, kalau 9 gitu ya. Jadi dipastikan sih lebih bayar ya. Eva? Pak, saya mau nanya, Boleh tanya? kalau misalkan dia berhenti di awal bulan Juli, apa masih kehitung 7 atau 6, Pak? Di awal bulan Juli, Pak. Di awal bulan Juli. Kalau di awal banget ya berarti cuma 6 ya. Tapi kalau misalkan udah itu tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 itu berarti sudah masuk ke Juli. 7 bulan ya. Kalau baru tanggal 1 sih masuknya ke Juni ya. Dan ini agak ribet kalau misalkan kita lebih bayar ya. Bayangin, cuma lebih bayar 87.500, kita minta balikin uang. Ya kan? Yang ada kita ribet aja diperiksa ya. Pasti namanya diperiksa, namanya minta uang kembali, pasti akan diperiksa dulu oleh orang pajak. Betul nggak? Karena dia akan ngecek orang pajak, benar nggak sih pajaknya segitu. Nah ini biasanya wajib pajak akan menghindari diperiksa karena urusannya ribet ya.
menghindari lebih baik karena akan diperiksa gitu. Oke, ada lagi. Jadi teman-teman tolong lihat yang saya note ya. Nanti setelah ini akan sudah ada tugasnya, tinggal dikerjakan per kelompok ya. Nanti saya berikan kelompoknya. Sekali lagi ya, satu lagi tentang karyawan tidak tetap ya. Contoh, Saudara Sweke statusnya K2, pegawai tidak tetap pada PT Sinar Arta Top dengan penghasilan 1.500.000 sebulan dan dibayar bulanan. Dia ada punya PPP ya. Berapakah pasal 2 seterkanya? Kita langsung hitung. Upah sebulannya 1,5 juta ya. PTKP-nya lihat dibagi 12 karena K2 dibagi 12 kan dia yang hitungnya bulanan ya. Karena di bawah PTKP maka PKP-nya menjadi 0 dan pajaknya tidak ada 0 ya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau gaji kita di bawah 54 juta itu tidak akan kena pajak. Kalau di atas kena pajak, itu pun dilihat dulu punya tanggungan nggak dia. Kalau punya tanggungan pasti 0 juga. Maka ini salah satu trik ya wajib pajak ataupun manajemen pajak bagaimana mengecilkan pajak pasal 21 diantaranya dengan memasukkan tanggungan walaupun dia belum punya anak. Bisa ibu, bisa saudara ya, bisa kerabat lainnya selama ada bukti masuk dalam kartu keluarga ataupun surat keterangan dari minimal kelurahan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya. Udah ya. Silakan kalau mau ditanyakan. Jadi setelah ini silakan kalian kerjakan ya, dan saya akan bagi kelompoknya nih. Bentar. 3D ya. 3D. Oke, ini ada yang bentar. Oke, saya bagi 3D. Totalnya ada berapa? Ada 30 ya. Maka saya bagi 5 orang menjadi 6 kelompok ya. Maaf Pak, 29 Pak. 29 keluar San. 29. Satu ya, ada yang nggak ada siapa ya? Lutfi udah pindah. Lutfi udah nggak ada. Oke, kalau misalkan nggak ada, nanti abaikan aja ya. Lutfi sama siapa? Udah itu aja. Lutfi doang. Ya? Lutfi aja. Lutfi aja. Yang nggak ada. Lutfi aja? Iya. Oke, baik. Jadi yang kedapatan Lutfi mohon diabaikan aja ya. Karena belum update ini. Udah saya kirim ke grup. Ada 6 kelompok ya. Nanti seperti biasa ngerjainnya per kelompok, dan yang mengumpulkan cukup ketua kelas atau cukup ketua kelompoknya ataupun jubirnya saja ya, ataupun siapapun yang mewakili. Kirim email ke saya aja hns77@gmail.com ya. Sudah masuk? Pak, ini tugasnya dikerjainnya di mana ya Pak? Bebas, mau Excel boleh, mau Word boleh, mau PDF boleh ya, tidak ada ketentuan.
kerjakan sama persis seperti apa yang tadi saya sampaikan ya. Cukup jelas Deadline kapan ya Pak? ya? Kenapa? Deadline pengumpulan Deadline-nya biasanya kalau saya deadline itu H-2. Berarti kan kita akan kuliah Rabu depan ya. Rabu depan tapi jangan jam 11.40, tetapi jam, kalian bisanya ke jam berapa ya? Rabu jam 3 bisa nggak? Nggak bisa kayaknya, Pak. Nggak bisa Malah ya? sorenya ada kelas lagi. Ada kelas lagi ya. Kira-kira hari apa bisanya? Senin mungkin. Senin saya ada kelas 3C. Selain Senin, Selasa atau Rabu? Rabu pagi bisa ya? Rabu pagi ada kelas juga. Ada kelas ya. Wah. Ada kelas kosong lagi apa-apaan selain Rabu? Senin Pak. Udah itu sisanya terus nggak ada lagi Pak. Senin aja ya. Ini saya ada yang terlupa, jadi saya ada ada janji dengan yang lain sampai saya cancel janji tersebut ya, karena saya ada kelas di 3D. Apaan ya? Ini kalian punya Senin aja ya? Iya, Senin doang. Selain Senin yang misalkan ada jam-jam tertentu sore atau pagi, nggak ada ya? Kalau kalian nggak ada kelas malam ya? Hari Rabu sampai malam. Umpama ada malam ya? Yang hari Kalau ini misalkan ntar saya jam ganti 5 ada kelas lagi. ada ya. Seumpama misalkan hari apa gitu jam 5 ada nggak yang kosong? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik, nanti kita diskusi di WAG saja. Saya juga mau konsultasi dengan Kaprodi, Sekprodinya ya. Kira-kira kapan gantian Jumat ini ya. Walaupun online tapi kan saya udah ada jadwal, maka tetap tidak bisa. Jadi kalian punya waktu Senin aja sama Rabu ya. Senin jam berapa? Pagi. Senin ya siang. Siangnya Pak. Siang Pak. Paginya ada kelas. Siangnya jam berapa kira-kira? Habis zuhur Pak kira-kira. Kelasan sampai jam 11 soalnya. Habis zuhur ya. Tidak bisa ya. Kalau umpama Sabtu libur ya. Ada panitia Pak hari Sabtu acara di kampus. Lagi ada kegiatan. Ada dari kampus ya. Coba saya minta waktu misalkan sore hari, malam hari apa ya? Umpama setelah, saya tidak tahu kalau di PJ kan nggak ada malam ya, nggak boleh ya. Kalau saya di kampus lain ada kelas malam. Baiklah, nanti kita lihat saja ya, kita cari yang terbaik kapan bisanya ya. Jadi saya cukupkan dulu kuliah hari ini melalui live-nya, sinkronusnya. Selanjutnya silakan teman-teman sampai akhir perkuliahan
untuk mengerjakan tugas ini. Jadi kalaupun tadi ada yang nanya kapan terakhir ngumpulin, ya kalau memang sekarang sudah selesai sampai waktunya kuliah terakhir, silakan kumpulkan ya di email ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Tadi yang contoh yang keempat, Pak, yang PPh 21 terutang, itu dikali 6% itu dari mana ya, Pak? Apa dari yang non-NPWP? Soalnya saya agak bingung. Soalnya kan di awal tadi dikalinya 5%. Ini yang tugas atau yang pembahasan tadi? Yang contoh soal nomor 4, Pak. Yang contoh soal, bentar saya kita lihat dulu ya. Saya lihat dulu. Bentar. Yang terakhir ya. Ini. Yang kelima. Masih nampil nggak ya? Udah nggak nampil ya? Slide-nya belum keganti, Pak. Ya, kita gantikan dulu. Saya masuk lagi. Nih, laptopnya agak lemot ini. Lagi. Nih. Ini ya. Mana pertanyaannya? Halo? Ini, Pak, yang contoh soal nomor 4 yang 6% itu, Pak, yang PPh 21 terutang. Yaitu dari PKP-nya. Oh, dari PKP, Pak. Soalnya PKP tadi yang PKP yang setahun kan? 5%. Ya, PKP yang setahun kan, dari situ ngambilnya. Hanya saja nih karena nol ya, otomatis nol ya pajaknya ya, tidak ada pajaknya. Pokoknya kalau penghasilan kita di bawah PKP dipastikan tidak ada pajak. Jadi paham ya kenapa orang berlomba-lomba memperbanyak tunjangannya. Memperbanyak tanggungannya supaya memperkecil pajak pasar 21. Ada pertanyaan bagus dari anak 3C kemarin. Pak, kalau misalkan saya ada perubahan data, baru nikah ya di bulan tertentu di tengah tahun ataupun di bulan apa gitu, atau ada seorang istri yang baru melahirkan anak, gimana PTKP-nya? Gimana PTKP-nya statusnya jadi berubah nggak? Ada yang jawab? Umpama di awal Januari dia statusnya K1 ya, K1, tetapi di bulan Maret atau April dia baru melahirkan anak istrinya. Jadi statusnya jadi 2 anak. Hitung pajaknya itu apakah masih K1 atau K2? Itu pertanyaannya. Menurut kalian K1 apa K2? Ada wajib pendapat? Apa tadi? Jadi umpama ada saya misalkan statusnya K2 ya. Saya pernah ngalamin, saya status K2, anak 2 waktu itu masih 2 anak. Saya di bulan Juni 2020 lahir anak yang ketiga. Jadi anak saya 3. Pertanyaannya, status PTKP saya K2 atau K3 yang dilaporkan pajak?
Nggak tahu. Dulu belajar pajak sudah kan? Kira-kira Apa sih? status PTKP saya apa ya? Setahu Kedua, saya apa? masih K2, Pak. Kenapa? Karena perubahan status PTKP itu terjadinya pada periode awal tahun pajak berikutnya. Luar biasa. Benar ya, itu jawaban yang tepat sekali bahwa status itu tidak berubah, dihitungnya dari Januari, dari awal tahun ya. Jadi kalaupun ada perubahan, nambah anak ataupun ada yang baru menikah, itu tidak dihitung ya. Tetapi nanti mulai Januari tahun berikutnya baru dihitung. Ya, benar sekali Feliciana ya. Oke, itu aja. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sinkronus ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan silakan lanjutkan dengan ngerjain tugas per kelompok ya. Nanti yang ngumpulin hanya ketua kelompok saja atau perwakilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama silakan boleh live ya.